Lihat sumur resapan seperti apa? Betul sekali. Tidak ngomong politik lah. Saya kata kamu. Kan saya ngomong sumur, Pak. Kita ada bicara yang olahraga politik. Tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang tinggal ngomong betul. Iya, itu kita syukuri. Kita bersyukur. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini berbahaya tahu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sindiran dengan candaan namun sangat menyakitkan. Apa yang disampaikan oleh Ahok bahwa rakyat Indonesia mesti bersyukur karena Tuhan telah memberi kesempatan pada orang yang pintar menata kata untuk bekerja memang tepat sekali. Hikmahnya, masyarakat bisa tahu dan melihat sendiri fakta bahwa bapak politik identitas memang tak becus bekerja. Dengan demikian, di 2024 tak perlu capek-capek menjelaskan pada rakyat Indonesia bahwa bapak politik identitas memang orang busuk yang tak mampu apa-apa. Dengan fakta-fakta kehancuran kota Jakarta oleh bapak politik identitas semakin membuka mata seluruh rakyat Indonesia. Orang ini sangat tidak layak apalagi menjadi presiden di negara yang sangat besar seperti negara Indonesia. Memimpin sebuah daerah saja sudah dibuat hancur berantakan. Banyak masalah baik dari segi keuangan dan lainnya. Intinya, bapak politik identitas adalah gubernur terburuk sepanjang sejarah kota Jakarta. Cuplikan video di awal tadi adalah acara reuni para relawan dan tanpa sengaja berjalan alami sindiran mematikan dari Ahok. Cuplikan video di awal tadi adalah acara reuni para relawan dan tanpa sengaja berjalan alami sindiran mematikan dari Ahok cukup menampar bapak politik identitas dengan telak. Sindiran dari Ahok kepada bapak politik identitas itu bukan sebuah fitnah, namun suatu fakta yang tidak bisa terelakkan. Cukup menampar bapak politik identitas dengan telak. Sindiran dari Ahok kepada bapak politik identitas itu bukan sebuah fitnah, namun suatu fakta yang tidak bisa terelakkan. Dengan adanya fakta-fakta itu, saya yakin rakyat Indonesia menjadi lebih paham kenapa dulu Presiden Insinyur Haji Joko Widodo memecat ketika menjadi menterinya. Saat menjadi menteri, kerjanya selain kelebihan bayar miliaran rupiah pada dinas pendidikan, ternyata manusia itu memang tak becus bekerja. Ya, apapun itu semua ada hikmahnya. Jika tidak begitu, kebusukan dari bapak politik identitas tidak terbongkar dan sangat membahayakan di 2024. Sebab bapak politik identitas yang hanya mampu menata kata ini selalu dipoles, diframing sebagai orang yang penuh prestasi. Oleh siapa? Siapa lagi kalau bukan oleh orang-orang dari keturunan Yaman dan gerombolan organisasi pendukung teroris. Gerombolan orang-orang yang tak tahu malu itu selalu menutupi kebusukannya. Mungkin karena mereka mendapat jatah, atau memang karena mereka satu frekuensi dari nenek moyangnya. Jelas-jelas orang tak ada prestasi, tapi dipaksakan seolah manusia yang penuh dengan segudang prestasi. Kalau bukan sampah mau kita bilang apa lagi? Prestasi bapak politik identitas hanyalah menata kata. Itu sebuah fakta. Sindiran dengan candaan, namun sangat menyakitkan. Apa yang disampaikan oleh Ahok bahwa rakyat Indonesia mesti bersyukur karena Tuhan telah memberi kesempatan pada orang yang pintar menata kata
untuk bekerja memang tepat sekali hikmahnya. Sindiran dengan candaan namun sangat menyakitkan. Apa yang disampaikan oleh Ahok bahwa rakyat Indonesia mesti bersyukur karena Tuhan telah memberi kesempatan pada orang yang pintar menata kata untuk bekerja memang tepat sekali. Hikmahnya, masyarakat bisa tahu dan melihat sendiri fakta bahwa bapak politik identitas memang tak becus bekerja. Dengan demikian, di 2024 tak perlu capek-capek menjelaskan pada rakyat Indonesia bahwa bapak politik identitas memang orang busuk yang tak mampu apa-apa. Dengan fakta-fakta kehancuran kota Jakarta oleh bapak politik identitas semakin membuka mata seluruh rakyat Indonesia. Orang ini sangat tidak layak apalagi menjadi presiden di negara yang sangat besar seperti negara Indonesia. Memimpin sebuah daerah saja sudah dibuat hancur berantakan. Banyak masalah baik dari segi keuangan dan lainnya. Intinya, bapak politik identitas adalah gubernur terburuk sepanjang sejarah kota Jakarta. Cuplikan video di awal tadi adalah acara reuni para relawan dan tanpa sengaja berjalan alami sindiran mematikan dari Ahok. Cuplikan video di awal tadi adalah acara reuni para relawan dan tanpa sengaja berjalan alami sindiran mematikan dari Ahok cukup menampar bapak politik identitas dengan telak. Sindiran dari Ahok kepada bapak politik identitas itu bukan sebuah fitnah, namun suatu fakta yang tidak bisa terelakkan. Cukup menampar bapak politik identitas dengan telak. Sindiran dari Ahok kepada bapak politik identitas itu bukan sebuah fitnah, namun suatu fakta yang tidak bisa terelakkan. Dengan adanya fakta-fakta itu, saya yakin rakyat Indonesia menjadi lebih paham kenapa dulu Presiden Insinyur Haji Joko Widodo memecat ketika menjadi menterinya. Saat menjadi menteri, kerjanya selain kelebihan bayar miliaran rupiah pada dinas pendidikan, ternyata manusia itu memang tak becus bekerja. Ya, apapun itu semua ada hikmahnya. Jika tidak begitu, kebusukan dari bapak politik identitas tidak terbongkar dan sangat membahayakan di 2024. Sebab bapak politik identitas yang hanya mampu menata kata ini selalu dipoles, diframing sebagai orang yang penuh prestasi. Oleh siapa? Siapa lagi kalau bukan oleh orang-orang dari keturunan Yaman dan gerombolan organisasi pendukung teroris. Gerombolan orang-orang yang tak tahu malu itu selalu menutupi kebusukannya. Mungkin karena mereka mendapat jatah, atau memang karena mereka satu frekuensi dari nenek moyangnya. Jelas-jelas orang tak ada prestasi, tapi dipaksakan seolah manusia yang penuh dengan segudang prestasi. Kalau bukan sampah mau kita bilang apa lagi? Prestasi bapak politik identitas hanyalah menata kata. Itu sebuah fakta.